واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mari taklim kita malam hari ini kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang ikut serta membangun masjid ini, yang mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Jamaah kita yang mungkin saat ini sedang sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan mereka. Allah bukakan buat mereka pintu-pintu rezeki yang luas, yang halal dan barokah. Jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan semoga Allah selalu berikan kemudahan buat mereka. Allah selamatkan pergi dan pulangnya, dan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kepada semua para jamaah bahwa malam hari ini kita sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang kata Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min al ashr, yakni asr al-awwal min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang dimana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dilakukan di awal 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana para sahabat ingin tahu tentang keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Apakah keistimewaan itu bisa menyamai dengan jihad? Apakah keistimewaan itu bisa menyamai dengan jihad di jalan Allah? Kata Rasul, enggak. Ini masih lebih tinggi nilainya daripada jihad di jalan Allah, kecuali kalau ada orang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya lalu enggak balik pulang. Artinya apa? Mati syahid. Kalau dia mati syahid, berarti derajatnya lebih tinggi daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Puasa di hari 10 hari awal Dzulhijjah ini itu nilainya sama dengan 1 tahun, puasa 1 tahun. Apalagi nanti kalau ketemu dengan Yaum Arafah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah itu kan mengampuni dosa
2 tahun. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya. As-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha. Maka kita dianjurkan, didorong di 10 hari awal ini memperbanyak ibadah, qiyamul lail. Bahkan satu riwayat qiyamul lail yang dilakukan di awal atau 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini itu sama dengan kita qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Maka dianjurkan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca salawat, banyak bersedekah di 10 hari awal ini. Bahkan dianjurkan juga puasa 9 hari berarti. Karena 10 harinya itu bukan puasa, cuman menunda makan setelah khotib turun dari mimbar. Ya. Makanya khutbah nggak boleh lama-lama tuh. Iya. Ya. Artinya nggak boleh lama-lama karena orang belum pada makan kan. Iya. Jadi makannya setelah khotib turun dari mimbar. Jadi waktu sholat id jangan nyiapin air minum juga di masjid. Kalau Idul Adha. Ya, kenapa? Karena dianjurkan makannya setelah khutbah selesai. Ya, gitu. Jadi ini penting ya bagi kita memulai, karena bab kita ini bab hijrah. Hijrah itu kalau kita lihat hijrahnya Rasul ke Madinah ini adalah membangun pondasi sistem negara Islam, di mana semangat hijrah ini yang diajarkan oleh Rasul harus ada pada diri kita. Karena pondasi hijrah yang dibangun oleh Rasul itu 3. 1, masjid. Yang kedua, membangun persaudaraan. Yang ketiga, membuat peraturan-peraturan. Jadi ini sistem negara yang dibangun oleh Rasul ketika itu. Ya, 3 poin. Masjid, bersaudara, dan membuat aturan. Ya. Dan kalau kita lihat masjid ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Makanya dia disebut baitun min buyutillah, yaitu rumah Allah. Bukan berarti Allah bertempat itu, bukan. Artinya orang yang berada di masjid itu niatnya nggak ada lain kecuali hanya buat Allah. Ya. Kalau diangkat jadi ketua DKM bukan karena dunia, karena Allah. Nggak bisa gaya. Ya. Oh, DKM nih DKM, tau nggak begitu. Ya. Karena apa? Karena memang niatnya adalah buat Allah. Ya. Bagaimana agar supaya masjid ini betul-betul datang orang ke masjid, memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berada di masjid, dia melepaskan diri dari tarikan-tarikan syahwat dunia. Nggak ada lagi niat-niat keduniaan. Maka kan orang kalau ngomongin jual beli di masjid, yang dengar suruh nyumpain tuh. Mudah-mudahan lu nggak untung, gitu. Dia lagi di masjid pada lagi nilai jual beli. Jual beli di masjid itu nggak boleh. Bahkan yang dengar ada orang lagi jual beli, suruh nyumpain tuh. Mudah-mudahan dagangan lu gak ada untungnya, begitu. Sampai begitu. Karena apa? Karena memang masjid itu harus betul-betul murni hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga umat Islam ini didorong agar supaya mereka membangun masjid, ya. Membangun bukan hanya membangun fisik, tetapi termasuk juga adalah meramaikan masjid. Karena banyak sekali ada masjid yang sampai maghrib aja kosong. Ya. Kalau maghrib kosong, apalagi isya, apalagi subuh. Karena ukurannya tuh subuh. Ya. Kalau ukuran subuhnya orang tuh ramai ke masjid, berarti sholat waktu yang lain pasti ramai. Ya. Tapi kalau subuhnya kosong, ya apalagi maghrib, apalagi isya gitu. Ya. Jadi ini penting. Karena kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah, masjid Allah adalah orang-orang yang pertama, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat,
wa aqamas shalah, dan selalu menjaga ibadah salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan orang yang kayak gitu sudah dia tidak pernah takut kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang seperti itu maka dia akan menjadi orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah. Jadi orang kalau sudah dapat bimbingan dari Allah ya ingatannya dengan masjid. Ya. Kenapa? Ya kalau masjid megah tapi isinya kosong, apalagi pintunya udah dikunci, ya, nggak bisa masuk orang ke masjid. Ya. Terus yang megang kunci kesiangan juga datangnya ke masjid. Nah, kan makin gak makmur kalau begitu kan. Masjid biar aja dibuka, ya, biar orang pada itikaf, orang pada ibadah gitu kan. Ya. Kenapa? Karena memang di masjid hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu memakmurkan masjid, ya, meramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah kenapa bangun masjid? Ya. Karena kalau kita lihat hadisnya jelas juga kan, man bana masjidan banallaha baitan mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka nanti Allah akan bangunkan rumah seperti masjid yang dia bangun waktu di dunia. Kalau yang di dunia masjidnya gede, maka nanti dari akhirat rumahnya gede-gede. Tapi kalau masjidnya kupluk kecil gitu kan, ya, nah nanti di akhirat masjid kecil, rumahnya kecil juga, ya begitu. Jadi itu dijamin sama Rasulullah, orang yang membangun masjid maka dia akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Bukan berarti tukang bangunannya, bukan tukang bangunan sih. Kadang tukang bangunan masjid juga nggak sholat karena bangun masjid. Oh, iya. Ya dia mah bangun masjid doang, tapi nggak sholat, repot juga lah begitu kan? Ya. Di samping itu pula, masjid ini kenapa yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika hijrah ke Madinah? Karena memang sudah sangat luar biasa keutamaan masjid ini. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, orang yang kemana saja yang hatinya selalu ingat sama masjid, ya, tapi ingatnya bukan begini, masjid, bukan begitu, bukan. Ya. Artinya setiap berangkat kemana-mana, begitu dengan azan, lagi repot, ayo kita mampir sholat dulu masjid. Nah begitu. Sesibuk apapun, langsung ke masjid. Ya. Kan kalau dalam hadis itu Rasulullah pernah ditanya, apa sih aktivitas Rasulullah? Aktivitas Rasulullah itu yang membantu melayani keluarga. Makanya Rasul kalau pakaiannya bolong, sepatunya rusak, dijahit sendiri sama Rasul. Ya. Jadi bapak-bapak yang suka nyuci piring, bisa gitu misalnya nyuci piring, suka masak, ya itu bagus sebenarnya. Ya. Oh itu bagus. Ya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah itu berkhidmat, ya, melayani keluarganya. Sesibuk apapun begitu dengar waktu sholat dengan panggilan sholat, Rasul tinggalkan. Jadi jangan sampai kita ada istilah tanggung, lagi ngecat rumah, Allah Akbar, Allah, tanggung dikit lagi dah, gitu. Langsung ke masjid. Itu yang dicontohkan sama Rasul begitu. Ya. Jadi bersegera. Kenapa? Karena jalannya saja, ya, jalannya saja ke masjid itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Bagaimana kalau naik motor? Sama, naik motor juga sama. Ya. Jangan sampai, wah gua naik motor berarti dosa gua gak gugur. Makin cepat gugurnya kan motornya sering. Ya. Jadi ya begitu ya, kata Rasulullah, ala adulukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, ala ma yamhullahu bihi al khotoya, dengan sesuatu itu bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kalian, ya. Wa yarfa'u bidarajat, dan mengangkat derajat kalian. Apa itu? Ya berangkat ke masjid. Kan nah ini yang belum haji ini, kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji, ya banyak caranya. Yang biasa misalnya yang sudah kita masyhur, kalau habis sholat subuh jangan pulang,
dulu, tapi duduk berzikir sampai terbit matahari. Terus setelah beberapa saat kemudian kita laksanakan sholat 2 rakaat. Kalau baru terbit nggak boleh, ya tunggu dulu sampai dia naik dikit, lalu kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, baru pulang. Jadi kalau ditanya sama istri, kok tumben lama banget sholat subuhnya, ngapain emang di masjid? Haji dulu sama umroh. Kenapa? Karena pahalanya itu pahala haji dan umroh. Tamah kata Anas bin Malik. Sempurna. Itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh, pahala ibadah haji dan umroh, pahala ibadah haji dan umroh. Sempurna. Sampai begitu kata Anas bin Malik. Menceritakan hal itu. Nah, jadi itu keutamaannya. Keutamaan masjid. Sampai ibadah di masjid setara pahalanya dengan pergi haji. Apalagi misalnya Jumat, ya. Inna likulli Jum'atin hajjah wa umroh, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap hari Jumat itu ada pahala ibadah haji dan umroh. Apa itu datangnya? Al-hajiratu al-hajjah. Datang pagi-pagi. Nah, datang pagi-pagi artinya ya masih lama, belum azan juga udah datang. Zikir gitu, duduk gitu. Itu pahalanya ibadah haji, itu pahala haji. Ya. Kalau umroh, habis sholat Jumat nggak pulang, duduk sampai datang waktu sholat asar, habis itu baru pulang. Nah, lambat bener pulang sholat Jumat sampai asar baru pulang. Haji dulu sama umroh gitu aja udah. Emang begitu. Ya, pahalanya besar. Ya. Nah, oleh karena itu sampai orang yang kemana saja selalu ingat sama masjid. Artinya setiap kali ada datang waktu sholat, dia selalu bergegas menuju masjid. Ya. Maka orang yang begitu kata Rasul nanti di hari akhirat ketika orang sedang dihisap, yang lain lagi pada bingung banget, panasan, terus keringat, kemudian itu kan jangan dikira waktu sebentar itu. Itu kan waktunya ada yang mengatakan sampai 500 tahun. Ya. Jadi jaraknya bukan kayak 1 tahun kita cuma 360 hari. Kalau 1 hari di hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Karena kan udah nggak ada matahari. Kita kan mengatakan 1 tahun karena 1 hari kita katakan matahari terbit terus tenggelam 1 hari. Nanti kan udah nggak kayak gitu. Ya. Jadi pakai perkiraan lamanya 1 hari dari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah, ya Allah. Ya. Jadi dengan kita rajin ke masjid, selalu ingat sama masjid, ya, senang kalau sholat di masjid, maka orang-orang yang seperti itu kata Rasul, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu ingat sama masjid, nanti dari akhirat itu orang itu yang lain lagi pada bingung, dia lagi nyantai-nyantai, adem, sejuk, nyaman, tentram. Mudah-mudahan kita kayak gitu ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Kemudian kenapa Rasul bangun masjid? Karena ternyata sebaik-baik tempat di bumi itu adalah masjid. Ya. Kata Rasulullah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Ya. Semakin banyak masjid, maka Allah semakin senang dengan negeri itu. Indonesia termasuk ya. Masya Allah. Kita kemana aja ada masjid, ada musola. Yang penting nggak boleh saingan, ya kan? Karena kalau membangun masjid saingan itu adalah kelompok orang-orang munafik. Ya, yang ingin maharta banyak akan jamaahnya tuh. Ya, gua bangun masjid lagi dah biar supaya bubar tuh orang maharta. Nah, itu namanya orang munafik kalau punya program kayak gitu ya. Nah, jadi di sana kata Rasulullah, negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan negeri yang paling Allah benci ya adalah pasarnya. Jadi pasar Allah nggak suka sama pasar tuh. Ya. Kadang kan kalau pasar ada nggak orang lagi di pasar ngomongin tentang akhirat? Ya kayak nggak ada lah. Iya. Nah, pokoknya kalau di pasar ya pasti ngomongin dunia. Ya. Ya. Tetapi ya jangan salah, pasar juga penting. Ya. Cuman Rasul nganjurin
Kalau ke pasar datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kalau ke pasar, ya. Kalau ke masjid datangnya duluan, pulangnya belakangan, begitu. Ini udah masjid udah dengerin siapanya imam, datang belakangan. Begitu salam langsung pergi dia, ya. Rugi ya begitu. Jadi datang duluan, pulang belakangan, itu kalau ke masjid. Kalau ke pasar datang belakangan, pulang duluan. Itu begitu harusnya. Dan masjid ini ya adalah tempat tanzilur rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu Rasulullah begitu sampai ke Madinah, maka yang dilakukan adalah membangun masjid. Maka masjid yang dibangun oleh Rasulullah dahulu itu bukan sekedar tempat sholat, ya. Bukan sekedar tempat ibadah, tetapi masjid itu dijadikan sebagai tempat pembinaan, ya. Pembinaan para sahabat di dalam masjid. Pembinaan tentang akidah, kemudian tentang ibadah, dan berbagai macam keilmuan-keilmuan diajarkan dalam masjid. Bahkan termasuk pengumuman orang-orang siapa yang syahid, yang jihad yang syahid, maka itu diinformasikan di dalam masjid. Jadi ada ummahat yang ngaji sama Rasulullah itu, nanti Rasul menyampaikan tentang siapa yang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Begitu, ya. Jadi itu masjid dibangun, tempat pembinaan umat, ya. Oleh karena itu masjid ada kalau zaman dahulu buat orang-orang yang fuqara masakin, orang-orang yang belum berkeluarga, yang datang dari Madinah nggak bawa apa-apa, maka ditempatkan di masjid. Maka disebut dengan kelompok Ahlus Suffah dia. Dia ada yang di masjid, ya. Di masjid, kemudian mereka para fuqara yang nggak punya tempat tinggal ditempatkan mereka di masjid, ya. Nah, cuman kan kalau zaman dulu masjidnya itu kan memang belum nggak kayak gini kan, ya. Jadi mereka kalaupun istirahat tidur ya tempat khusus, ya. Kalau di sini pada tidur, wah nanti repot, ya. Nanti banyak najis dan sebagainya, ya. Boleh ditempatkan di tempat-tempat khusus buat orang-orang yang musafir, ya. Musafir di mana mereka itu datang dari perjalanan yang jauh, kemudian mereka istirahat di masjid, ya. Nah itu yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi masjid bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan sekolahan bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga sebagai balai pertemuan. Jadi kalau musyawarah rapat di masjid, kan kalau di masjid rapatnya pasti nggak teriak-teriak kan, mau teriak-teriak di masjid, ya, masjid. Jadi ingat, ya. Kalau rapatnya di kantor RW kan bisa berantem kan, ya. Ya, tapi kalau di masjid, ini masjid. Begitu mereka sampai datang ke masjid, sholat tahiyat di masjid dulu kan, ya. Nah, terus masjid dulu, terus baru duduk, ya. Rapatnya agak lama dikit, dia niat apa? Iktikaf, ya. Rapat dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala iktikaf, kemudian menghasilkan keputusan yang dari hati-hati yang bersih. Nah, itu masjid, ya. Jadi bagus kalau rapat di masjid, ya. Nah, kalau rapatnya di rumah kan bisa bebas ngomongnya kasar-kasar, ya. Tapi kalau di masjid pasti mereka akan menjaga pembicaraannya, ya. Sebagai balai pertemuan, ya. Dan juga tempat untuk mensatukan berbagai unsur kebaikan. Karena kan mereka nih orang-orang muslim itu kan masih bawa ada bekas-bekas jahiliyah. Karena mereka itu kan musyrikun kan, baik orang muhajirin maupun orang ansor, ya. Itu mah bekas-bekas kejahiliahan masih ada, ya. Oleh karena itu mereka begitu datang ke masjid mereka disatukan, ya. Dibersihkan hati mereka. Biar supaya jangan sampai membawa-bawa asobiyah kejahilian dahulu, harus begitu mereka kumpul masjid mereka disatukan semua. Jadi masjid boleh punya ciri khas tersendiri, ya. Apalagi misalnya kayak sekarang ada beberapa masjid
di Bintaro kalau nggak salah itu. Masjid ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Secara akidah Asy'ariyah, secara fikih madhab Syafi'i, ya. Jadi itu masjid punya begitu apa? Sehingga orang yang kalau mau sholat di situ, ya dia tahu oh ini masjidnya kunut. Walaupun dia nggak kunut, dia tahu ini masih kunut. Karena apa? Masjid bermadhab Syafi'i dan akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Ada yang kayak begitu. Ya. Itu sebuah sunnah yang sunnah maksudnya ada tradisi yang sudah dijaga terus dilestarikan. Ya. Karena kalau tidak begitu nanti datang pengurus baru, di mana pengurus barunya itu mungkin dia belum lama di sini, dia sudah belajar dengan ustadz yang lain yang dia punya pemahaman yang beda. Tiba-tiba akhirnya ada perbedaan-perbedaan yang membuat jamaah jadinya bingung. Oh, biasa kunut kok gak kunut nih? Ya. Biasa orang habis sholat zikir berjamaah ini dilarang sama dia. Oh, ini beda nih, gak boleh nih. Wah, itu kan jadi kacau gitu. Ya, jadi begitu. Nah, jadi tradisi yang sudah ini jaga. Mereka yang datang sudah ngikut begitu. Ya, jadi harus ngikutin kayak begitu. Lah Imam Syafi'i itu kan pernah sholat di dekat kuburannya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dia habis lagi sholat subuh, dia nggak baca kunut. Ya, dia nggak baca kunut. Lah yang ikut pada bingung, kok dia nggak baca kunut? Kata dia, saya menghormati ini kuburan Imam Abu Hanifah, kata dia. Padahal udah meninggal dunia dia, tapi sholat di daerah dekat kuburan Imam Abu Hanifah yang mazhab Hanafi. Ya. Maka orang yang datang kemudian dia punya mana, ya ikutin aja yang sudah ada begini. Nah makanya kita juga harus betul-betul melihat jangan sampai masjid ini ganti pengurus, ganti begini, terus terombang-ambing begitu. Jadi orang nanti apalagi tidak ada penjelasan. Saya pernah ada orang datang, saat masjid di tempat saya itu kayak mall, kata dia. Apa aja dijual, kata dia. Artinya maksud dia sih bagus, tujuannya masjid banyak orang berbeda pendapat, silakan saja. Tapi saya bilang kalau mall itu kadang-kadang juga jual minuman beralkohol, minum haram. Hati-hati juga begitu. Ya. Karena kalau sudah pada begitu tuh, kalau dia punya asobia begitu, nanti khotib-khotib yang udah ada, oh nggak cocok sama dia nih, diberi-beriin gitu kan. Khotib nggak boleh, karena apa? Karena pengurusnya baru nih. Jadi begitu. Ini akhirnya kadang-kadang membuat masyarakat menjadi resah, ya menjadi resah. Karena masjid ini adalah tempat untuk menyatukan umat. Maka sudahlah, kalau dia sholatnya nggak pakai kunut, terus masih pakai kunut, ya sudah dia nggak usah kunut, diam aja. Ya, kalau kita misalnya sholat di satu masjid yang tidak pakai kunut, kita masuk masjid, baiknya sih yang nggak kunut, iktidalnya agak lama dikit. Biasa memberikan toleransi kepada orang yang kunut, bisa kunut sendiri, biasa begitu. Nah kan kalau kita sholat di Masjidil Haram juga agak lama tuh. Kalau kita mau kunut masih bisa, ya. Kenapa? Karena itu yang dianggap tujuan kita untuk bisa bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Ya. Nah jadi itu. Jadi di samping itu semua kita lihat masjid ini berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin. Ya. Kayak Abu Hurairah itu kan dia termasuk yang minal fuqara, dia Abu Hurairah tuh. Tapi Abu Hurairah itu cerdas, dia paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang dari Mekah pindah ke Madinah, para sahabat ini itu dia tidak memiliki harta, tidak mempunyai juga kerabat, tidak memiliki tempat tinggal, apalagi mereka masih bujangan dan belum berkeluarga. Maka mereka diberikan tempat tinggal di masjid, ya, di masjid. Para jamaah rahimakumullah, ya. Dan kita lihat juga di mana pada masa-masa awal hijrah itu ada disyariatkan azan. Ya, kan ini mimpi seorang sahabat tentang syariat azan.
yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Ya. Jadi kan ada usulan bagaimana manggil orang sholat itu dengan lonceng, dengan yang lain-lain itu kan. Nah, itu kan ternyata kebiasaan agama lain. Tapi dengan di dalam Islam ternyata memanggil orang sholat itu adalah dengan azan, ya, dengan azan. Nah, azan Jumat dulu itu pada zaman Rasul 1 kali karena umat Islam masih sedikit. Tapi setelah zaman Utsman itu azan Jumat 2 kali. Ya. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang masjidnya azan 1 kali, lalu dia udah datang ke masjid, tiba-tiba datang waktu sholat, lalu khotib naik ke atas mimbar. Lalu setelah azan ini orang melaksanakan sholat sunnah Jumat. Nah pertanyaannya, mana yang wajib, yang lebih wajib? Mendengarkan khutbah Jumat apa melaksanakan sholat sunnah Jumat? Nah berarti sesungguhnya kan kita kalau sholat Jumat itu yang wajib mendengarkan khutbah Jumat. Kalau orangnya misal pas-pasan 40, yang satu tidur, bisa jadi Jumatnya nggak pada sah tuh. Ya. Ini sholat 40 nih, 40. Yang satu tidur, nggak dengar apa-apa dia. Ya. Atau masuk kamar mandi nggak keluar, nggak balik-balik misalnya. Kurang, ya, nggak memadai. Ya. Nah itu hukum sholat Jumat itu memang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai khotib lagi berkhutbah, kemudian tiba-tiba dia melaksanakan sholat sunnah. Kecuali bagi mereka yang baru datang. Nah, begitu datang, langsung azan, terus khutbah, nah dia sholat sunnah. Boleh, tapi jangan lama-lama sholat sunnah, jangan baca yasin. Ya, sholat pendek-pendek aja gitu. Nah itu kan ada adab-adab dan peraturan-peraturan dalam ibadah. Ya. Kalau yang azannya 2 kali nggak ada masalah ya. Para jamaah rahimakumullah. Nah asas yang kedua ini adalah at-ta'akhi atau al-mu'akhad bainal muslimin amatan wal muhajirin wal ansor khosah. Mempersaudarakan di antara orang-orang muslimin, orang-orang Islam, baik itu orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ya. Sekali lagi bahwa kan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ini ya kan dari sisi kultur Mekah dan Madinah berbeda-beda. Kan terus mereka datang ke Madinah juga kadang-kadang hidup mereka numpang sama orang-orang ansor dan seterusnya. Maka oleh karena itu mempersaudarakan ini pada awalnya itu begitu mereka dipersaudarakan, maka orang ansor kalau dia meninggal dunia, maka orang muhajir yang dipersaudarakan dengannya itu dapat warisan. Jadi pertama warisan itu diperoleh hanya dengan dipersaudarakan. Ya. Gara-gara dipersaudarakan, maka kalau orang yang dimana dia tinggal di situ meninggal dunia, maka orang itu pun mendapat warisan peninggalan dari orang yang rumahnya dia diemi. Ya. Awalnya. Tapi lama-lama kemudian orang yang mendapat warisan itu adalah hanya kerabat. Ya, kerabat. Persaudaraan itu dihapus. Persaudaraan yang dapat warisan itu akhirnya dihapusnya, tidak lagi mendapatkan warisan. Dan persaudaraan ini kan sesungguhnya nikmat yang sangat besar, ya. Nikmat yang sangat besar ini, ya. Kenapa? Karena begini. Dalam Al-Qur'an wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Orang itu biar supaya hatinya disatukan itu nggak bisa dengan materi, ya, nggak bisa dengan duit. Ya. Orang kalau dikasih duit demen, tapi begitu duitnya habis, nggak demen dia udah. Iya. Ya. Jadi makanya kalau bantu orang itu jangan pikir begini. Dia lagi orang gak mampu kita bantu, kali-kali aja. Nanti ketika kita susah dia bantu kita, nanti kecewa, jangan begitu. Ya, karena bisa jadi orang yang kita bantu udah gak ingat sama kita.
Ya. Jadi kalau misalnya membantu caleg, udah bantu aja, jangan nanti kalau dia dewan kali-kali aja inget. Dia nggak inget, jangan kecewa. Wah, udah bantu wali kota, dia apa jadi? Waktu dulu kita nyunatin aja datang. Oh begitu dia udah jadi, kita udah nggak ada datang. Ya karena udah selesai urusan. Ya. Nah, maka ikatan dengan harta itu nggak akan kuat. Ikatan yang paling kuat itu adalah dengan ikatan iman. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang mukmin itulah yang bersaudara. Jadi ikatan yang paling kuat itu, persaudaraan yang paling kuat adalah dengan iman. Makanya kata Allah, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan harta kamu di dunia ini, kamu tidak akan mampu membuat hati-hati mereka itu menjadi bersatu. Walakinnallaha allafa bainahum. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati mereka. Ya. Jadi bukan karena ikatan harta, ya. Maka kalau kita berteman dengan orang itu, jangan sekali-kali karena dia punya jabatan, dia punya harta. Kenapa? Jabatan akan habis, harta juga akan hilang. Makanya kan ada seorang yang lagi mau berangkat, mau silaturahim, berkunjung ke rumah saudaranya. Lalu Allah ngutus malaikat. Malaikat nanya, mau kemana? Saya mau ke rumah saudara saya, ingin berkunjung ke rumah dia. Ada hubungan bisnis? Enggak. Ada hubungan kerabatan? Enggak. Atau ada kepentingan mau bayar utang? Enggak. Lalu buat ngapa ke sana? Ya, ana uhibbuhu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah. Masya Allah, karena dia mencintai saudaranya karena Allah, maka wajabat lakal jannah. Ya, aku ini utusan Allah, maka Allah memastikan kamu masuk surga. Ya. Kita kan kadang-kala kalau berteman, bersahabat sama orang, kita dekat sama dia karena dia lagi punya jabatan. Begitu dia punya jabatan, wah lupa, ya udah nggak teman lagi. Kadang-kadang zaman dulu kan lurah kan ini kan, lurah itu dipilih sama masyarakat zaman dulu ya. Begitu lu mau calon lurah, orang-orang masih malam gitu. Begitu kagak jadi, nggak ada yang datang atau juga. Habis, ya, begitulah. Ya, maka yang memperkuat ikatan persaudaraan itu adalah hanya karena iman. Ya. Maka kata Rasul, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yaitu apa? Yang pertama, ya, idza laqita lahu fasalim alaihi. Kalau ketemu udah assalamualaikum. Nah, insya Allah kalau kita saling ketemu dengan assalamualaikum, akan hilang rasa kedengkian, rasa benci. Kenapa? Karena kita saling mendoakan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ketika dia sakit, kita jenguk. Nah, ini ketua DKM, apal nggak anggota zaman Mas ini? Nggak ya? Ya, jangan sampai nanti maksudnya jamaah kita nggak ke masjid, nggak ada yang tahu gitu kan? Ternyata lagi sakit, bisa gitu. Jadi harus betul di ini tuh, ya. Jadi kalau ada jamaah kita yang sakit, berkunjung, dikunjungi, ya, dikasih semangat, ya. Gitu. Ikatannya jadi kuat, jadi kokoh, ya, jadi kuat, ya. Jadi jangan sampai ke masjid kan memang tanggung jawab dia ke masjid, nggak pakai, ya enggak. Ini ikatannya ikatan iman, ya. Karena termasuk doa yang paling dicintai sama Allah itu adalah mendoakan orang yang orang lain kita doain nggak tahu. Doa ala zahril ghaib. Bapak-bapak pernah nggak doain teman-temannya nih kalau lagi sholat malam? Pernah nggak doain? Kayaknya wajah-wajahnya sih nggak pernah doain orang kayaknya wajah. Iya. Iya gitu kan, misalnya di masjid ini doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa istri anak saya, dosa sahabat-sahabat saya yang saya selalu bersama dia di masjid, si fulan. Ya Allah, murahkan rezekinya Allah. Pernah nggak begitu? Kayaknya nggak pernah ya. Nah, itu masalahnya. Iya. Ini harus dibangun, Pak. Harus dibangun. Jangan pakai begini. Lu enak banget gue doain mulu, lu enggak doain gue. Enggak, jangan begitu.
Jangan pakai iri. Lu gue doain mulu setiap malam, lu mah gak pernah doain gue kan? Jangan begitu. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain biar orang itu sehat, biar orang itu rezeki, maka kata malaikat, wa anta misla zali. Kamu pun mendapatkan yang sama dengan apa yang kamu doakan buat orang lain. Ya. Jadi walaupun dia nggak doain kita, nggak masalah. Kenapa? Kalau kita doain orang dengan ikhlas, doain supaya orang itu sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya, maka kata malaikat, wa anta mislu zalik. Kamu mendapat yang sama. Allah berikan kamu sehat, Allah murahkan rezeki kamu, Allah panjangan umur. Begitu. Ya. Ini perlu dibangun. Ya. Kenapa? Karena untuk menjaga al-mu'akhah tadi, persaudaraan. Semangat berhijrah itu pertama menghidupkan masjid, yang kedua memperkokoh persaudaraan di antara kita. Ya. Makanya kan kita ada orang yang nggak pernah ke masjid, lalu begitu meninggal dunia nyolatin masjid, kita juga bingung kalau ditanya hal hadzal mayit khair, bingung kita kan. Ya. Ke masjid aja nggak pernah gitu kan kita. Ya? Itu saya mau tanya, kita kan sholat tahu tuh orang hebat, ini ahli khair, kita kenal juga kagak bilang khair. Iya. Kagak kenal dibilang khair. Ya makanya hati-hati juga itu ya. Jadi ya walaupun mungkin ada orang ya kan mungkin pasti ada kebaikannya lah, mungkin gitu kan, bias menggirang-girangin dia gitu kan. Tapi kalau memang kita tahu dia sholat juga nggak pernah gitu kan, lah jangan kita bilang khair, kita bohong sama Allah. Iya, ya. Tapi juga jangan bilang lah, jangan begitu juga, enggak, jangan juga. Lebih baik kita diam aja, ya. Kalau kita bilang khair, kalau dia sholat nggak pernah, saya lihat dia masjid aja nggak pernah, setahun cuma 2 kali. Lebih itu udah ada. Setiap malam sering di kantor pos tuh, di pos ronda, cuma main gaplek aja nih. Kan nggak mungkin orang main gaplek, astagfirullahaladzim, nggak ada gitu kan? Iya. Tiba-tiba meninggal dunia, atau keluarga yang sholat di bawah masjid, bingung. Kan nanti imamnya al-hadzal itu khair, susah jawabnya kan? Ya karena kita belum pernah lihat dia datang ke masjid. Maka kalau kita sudah terikat dengan hubungan persaudaraan, maka kita akan berlapang dada. Kalau kamu jangan begitu, kita seneng. Kalau dikasih nasihat sama orang, jangan marah. Lo pakai ngajarin gua. Emang di Maharta laman siapa sama gua? Gua lebih senior di sini. Ya, lah, lu mah belum ada apa-apanya lu mah. Ya kalau udah begitu udah susah. Ya udah susah. Ya, pokoknya bagi kita kalau kita memang betul-betul menjaga persaudaraan, kita harus punya sifat salamatus sadar, berlapang dada. Kalau ada orang ngasih tahu, ya kita terima. Ya, kenapa? Karena itu buat kebaikan kita. Bahkan dia berdosa. Kalau kita salah lalu dia diamkan saja, kita berdosa. Ini jadi imam, dia pengen jadi imam mulu. Kalau baca Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aduh gimana nih, Mak? Tapi gua enggak enak kalau ngasih tahu dia, soalnya Tuhan dia, ustazan dia daripada gua gitu. Gimana? Ya kalau kita nggak berani, ya mungkin cari orang yang takluk sama dia, kira-kira gitulah. Ya, yang tunduk sama dia. Jangan sampai kesalahan itu terus-menerus dibiarkan. Kalau dibiarkan terus, kita tahu kita jadi dosa juga, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah dibiarin terus ya, nggak boleh kita. Ya. Nah, iya, lu ngasih tahu gua. Ini kan musola gua ya. Udah susah kalau begitu. Ya, kenapa? Karena ciri orang yang di persaudaraan itu adalah saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan. Terus kemudian juga melakukan secara terus terang, nggak ada yang ditutupi, gitu. Saling tasamuh, bertoleransi, ya, toleransi. Kalau dia salah kita tutupi kesalahannya, ya, aibnya jangan. Nah, kalau ada orang ngomongin dia, jangan kita harus angkat kebaikannya. Kenapa? Karena kalau kita membongkar aib dia, kita ini lebih banyak aib kita daripada dia. Bisa jadi aibnya. Kalau kita ngomongin orang, jangan dikira kita nggak diomongin. Kalau kita suka ngomongin orang, kita pasti diomongin sama orang lain. Udah. Ya. Kalau kita mau bisa memperbaiki, kita perbaiki. Nah, 2 hal ini baru 2.
terkait dengan semangat hijrah. Yang pertama tadi menghidupkan masjid, yang kedua ini menjaga persaudaraan di antara kita. Ya, ini mah kan nggak ada orang Ansor, orang Muhajir. Ini mah orang Muhajirin semua ya, nggak ada Ansor ini, nggak Muhajirin semua ini mah Muhajirin. Jadi kalau masih satu kabilah lah, nggak ada kabilah-kabilah lain. Saya kira itu. Terima kasih. Udah masuk Isya ya. Baik, mari kita tutup baca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.